Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, jumpa lagi dengan Bu Indra. Kali ini kita akan melakukan review pada ulangan harian seni budaya yang telah kalian laksanakan minggu lalu. Kalian perhatikan baik-baik ya, supaya bisa lebih paham dan apabila ada ulangan lagi, kalian bisa mengerjakannya dengan lebih baik dan benar. Oke, langsung saja kita lihat form soalnya. Kita masukkan dulu alamatnya, yaitu bit.ly, kemudian slash ulangan harian 1 seni budaya slash strip ya, semanja. Oke, di sini sudah terlihat formulirnya, yaitu berjudul ulangan harian 1 mata pelajaran seni budaya. Kita pilih kelasnya dulu. Bu Indra contohkan 10 IPA 1. Nah, di sini ada tulisan, saya bersedia mengerjakan soal ulangan harian ini dengan kemampuan saya sendiri, penuh kesungguhan dan kejujuran, karena saya adalah penerus bangsa yang berakhlak mulia. Kenapa ada kalimat ini di sini? Karena Bu Indra ingin kalian itu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran, supaya kalian itu bisa berlatih ya dari sekarang untuk memiliki akhlak mulia. Jadi jangan sekali-kali mengerjakan ulangan dengan menyontek atau melihat jawaban teman. Di kalian itu harus percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri. Dan segala sesuatu yang dilakukan dengan jujur, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan baik juga ya. Oke, kita klik yes. Kemudian lanjut ke soalnya. Oh, ternyata kita harus memilih nama siswa dulu. Jadi kita pilih namanya. Di sini Bu Indra pilih M. Sunar Asum Isadin. Oke, kita masukkan tokennya dulu, yaitu Sri Kandi. Untuk 10 IPA 1, tokennya adalah Sri Kandi A4 ya. Next. Oke, sudah muncul soalnya. Kita langsung saja. Nomor 1, berikut definisi tari yang tepat, yaitu pilihannya adalah ungkapan ekspresi berupa gerak berirama dan memiliki nilai keindahan. Gerak tubuh yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Yang ketiga, gerak yang memiliki makna. 4, gerak yang berirama dan memiliki makna. 5, ungkapan ekspresi diri yang terdalam berupa gerak bermakna. Nah, kalian harus perhatikan di sini definisi tari yang tepat ya. Kalian diminta menyebutkan definisi tari yang tepat. Definisinya itu meliputi apa? Jadi, tari itu adalah ungkapan ekspresi ya. Adalah ungkapan ekspresi yang memiliki irama. Nah, ini berirama. Dan yang jelas adalah memiliki nilai keindahan. Jadi, jawaban yang tepat adalah nomor 1. Kalau yang lain kurang tepat ya, karena yang di sini hanya di tempat dan waktu tertentu. Terus ini juga memiliki makna saja, tidak ada keindahan. Kemudian yang berikutnya juga tidak ada nilai keindahan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah ungkapan ekspresi berupa gerak berirama dan memiliki nilai keindahan. Lanjut kedua, yaitu seorang penari melakukan gerak melompat seperti kuda dengan kecepatan sedang ke arah kanan dan kiri. Unsur utama yang terdapat pada tari tersebut adalah, nah, unsur utamanya apa? Di sini kuncinya adalah di gerak. Gerak melompat seperti kuda. Jadi bisa kalian lihat pilihannya yang berkaitan dengan gerak adalah gerak tubuh ya. Sudah jelas. Kemudian selanjutnya, soal selanjutnya adalah semua kebutuhan sandang yang dikenakan pada tubuh penari di atas pentas sesuai peranan yang dibawakan disebut apa? Nah, di sini kuncinya adalah sandang.
Sandang itu berkaitan sama apa sih? Sandang itu berkaitan dengan apa yang dikenakan atau yang dipakai oleh penari. Yaitu apa? Kostum ya. Kalau properti itu adalah alat. Properti itu adalah alat yang digunakan penari saat menari. Contohnya, ada kipas, jaranan, tongkat, topeng, dan lain sebagainya. Untuk aksesoris itu hiasan yang dipakai penari. Contohnya ada gelang, mahkota, anting, dan lain sebagainya. Dan selendang ini masuk ke properti. Kemudian iringan musik beda ya. Selanjutnya, untuk memberi penguatan kepada penonton tentang penjiwaan penari, maka digunakan titik-titik. Pilihannya ada gerak, tata panggung, ruang, ekspresi wajah, dan musik. Apa ini? Coba, kuncinya adalah penjiwaan, ya. Tentang penjiwaan, yaitu karakternya bagaimana. Kalau dengan karakter, kita butuh yang namanya ekspresi, ya. Jadi untuk memberi penguatan kepada penonton tentang penjiwaan, maka digunakan ekspresi wajah. Oke, lanjut. Ibu jari ditekuk sampai menempel telapak tangan. Jari yang lain berdiri lurus rapat adalah posisi tangan yang disebut. Nah, ini sudah Bu Indra jelaskan pada video pembelajaran ya. Video pembelajaran tentang gerak dasar tari tradisi. Jika ibu jari ditekuk sampai menempel telapak tangan, itu berkaitan dengan ngerayung ya. Ngerayung. Kalau nyakiting itu jarinya membentuk lingkaran. Nyempurit hampir sama dengan nyakiting, tapi dilakukan dengan jari telunjuk. Kalau ulap-ulap itu seperti gerakan hormat ya. Dan ngepel itu seperti menggenggam. Tangannya itu mengepal atau menggenggam. Jadi yang tepat adalah ngerayung. Oke, selanjutnya adalah pergelangan tangan dihentakkan ke dalam menggunakan sampur. Sehingga sampur tersangkut di tangan. Adalah gerakan tangan yang disebut. Nah, di sini kalian lihat ya. Dihentakkan ke dalam. Apa itu kalau ke dalam menggunakan sampur? Ulap-ulap jelas salah ya. Ukel juga salah, seblak mungkin. Kemudian tapi kalau seblak itu tangannya diluruskan. Jadi kemungkinannya antara kebyok dan kebyak. Ini dihentakkan ke dalam. Kalau ke dalam adalah kebyok. Kalau kebyak itu keluar. Oke, lanjut ke gerakan kepala yang digerakkan ke kanan dan kiri membentuk huruf S kecil seperti gerak ular. Ujung kepala sebagai patokannya adalah gerak kepala yang disebut. Ini membentuk S kecil seperti ular. Nah, ada kata-kata ular. Kalian cari saja di sini. Nah, di sini kita menemukan ulung langi ya. Jadi gerakannya seperti ular itu namanya ulung langi. Ulo itu maknanya ular ya, dari bahasa Jawa. Selanjutnya ada gambar kaki. Nah, posisi kaki pada gambar ini disebut apa? Kalau seperti ini adalah tanjak ya. Tapi tanjak yang bagaimana? Putra alus atau putra gagah? Jawabannya adalah putra gagah. Kenapa? Karena jaraknya itu sangat lebar. Ini sekitar 2 atau 3 lantai ya. Kalau putra alus jaraknya sekitar segini, hanya 1 lantai, lebih sempit. Kalau serisik itu apa? Serisik itu gerakan kaki seperti berjalan tetapi dengan jinjit kecil-kecil ya. Kalau kengser itu jalan ke samping, bergeser ke samping kanan atau kiri. Sedangkan kalau kejuk itu kakinya jinjit dihentakkan ke belakang. Oke, lanjut. Yaitu berikut yang termasuk jenis tari tunggal putra alus adalah tari tunggal putra alus. Contohnya apa? Sini pilihannya adalah Gatot Kaca. Gatot Kaca itu
bukan alus ya, tapi gagah. Kalian perhatikan soalnya adalah putra alus, jadi tidak mungkin Gatot Kaca. Kalau saman ini bisa dilakukan laki-laki dan perempuan, jadi salah. Serambang 12 juga sama. Ini tarian berpasangan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian Gunung Sahari. Nah, Gunung Sahari. Kalau kalian belum tahu, kita next ke jawaban selanjutnya, yaitu Bugis Kembar. Di sini ada kata-kata kembar, pasti berpasangan. Kemudian berarti salah ya, yang benar adalah Gunung Sari. Putra alus yaitu Gunung Sari. Lanjut, yaitu ada gambar di sini. Bentuk penyajian tari saman pada gambar tersebut adalah apa? Tari saman itu adalah tarian kelompok, tapi di sini dilakukan oleh banyak orang. Banyak sekali penarinya di sini ya, jadi disebut tarian massal. Kalau berpasangan itu 2, tunggal itu 1, dan kelompok itu 3 atau lebih. Tapi di sini banyak sekali, jadi disebut tari massal. Selanjutnya adalah tari Merak Ulin, berasal dari Sunda, merupakan tari yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang penari. Bentuk penyajiannya disebut apa? Kalau lebih dari 2 orang berarti disebut kelompok ya. Kalau 2 orang berpasangan, tunggal itu 1, massal itu banyak, lebih dari 10, 20 dan sebagainya. Oke, lanjut saja. Berikut ini yang termasuk tari kerakyatan adalah tari apa? Reog, Srimpi, Bedoyo, Gunung Sari. Ini salah pengetikan ya, bukan gunung tapi gunung. Gunung Sari atau Gatot Kaca. Mana? Kalau Gatot Kaca ini tari klasik, Gunung Sari juga tari klasik, Bedoyo tari klasik, tari Srimpi juga tari klasik. Jadi jawaban yang tepat adalah tari Reog Ponorogo. Selanjutnya adalah tari yang lahir sebagai reaksi atas seni tari klasik yang telah mencapai titik akhir dalam perkembangan teknisnya, merupakan tarian apa? Nih, sebagai reaksi atas tari klasik. Reaksi atas tari klasik yang mencapai titik akhir perkembangan teknisnya, berarti disebut tari kontemporer. Kalau tari rakyat itu yang berasal dari rakyat. Tari primitif itu yang dari zaman dahulu. Kemudian tari klasik itu tarian yang berkembang di kalangan istana atau keraton ya. Kemudian tari kreasi itu adalah tarian baru, garapan baru. Jadi jawabannya adalah tari kontemporer. Selanjutnya, tari Srimpi dipertunjukkan sebagai salah satu ritual sakral dalam acara-acara tertentu, seperti peringatan hari penting dalam keraton di Yogyakarta. Tari Srimpi merupakan jenis tari apa? A. Rakyat, B. Primitif, C. Klasik, D. Kontemporer, dan terakhir kreasi. Kalau berasal dari ada kata-kata keraton, itu sudah pasti adalah tari klasik. Oke. Selanjutnya adalah berikut yang termasuk nilai estetis dalam karya seni tari. Nilai estetis atau nilai keindahan dalam seni tari adalah penari memiliki wajah menarik. Salah ya. Jadi semua penari, baik yang wajahnya menarik ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi nilai estetis ya, tidak dinilai. Karena kan semua yang menarik itu pasti menggunakan tata rias atau make up. Jadi nanti walaupun mukanya tidak cantik tetap bisa menari ya. Kemudian gerak dan ekspresi wajah penari. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Jadi yang termasuk nilai estetis itu gerak dan ekspresi wajah. Ekspresi dan geraknya pasti dinilai. Harga kostum tidak ya, kemudian keramaian penonton juga tidak, dan popularitas penari juga tidak termasuk nilai estetis. Lanjut,
Sebuah karya tari di dalamnya mengandung nilai estetis yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kecuali. Perhatikan di sini ada kata-kata kecuali. Jadi yang salah ya. Yang pertama mengungkapkan keharmonisan antara bentuk tari dan isi. Ini salah ketik lagi. Yang betul adalah bentuk tari dan isi ya. Ini betul, kemudian membuat penonton merasa tegang. Nah, ini yang keliru ini. Membuat penonton merasa tegang. Jadi, tarian itu kan fungsinya untuk hiburan. Jadi, untuk supaya penonton itu merasa terhibur, bukan merasa tegang ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah membuat penonton merasa tegang. Selanjutnya adalah seorang penari melakukan gerak tari anoman sesuai dengan tempo iringan musiknya. Konsep nilai estetis yang digunakan adalah di sini kuncinya adalah tempo iringan. Jadi pasti berkaitan dengan irama. Kalau wiraga ini berkaitan sama raga atau badan, yaitu gerak. Kalau wirasa itu penjiwaan, wibawa itu bukan ya, wibawa tidak berkaitan dengan tarian, dan wiguna itu manfaat, tidak berkaitan sama tarian juga. Jadi yang betul adalah wirama. Selanjutnya yaitu penari saman merentangkan kedua tangan ke sudut atas membentuk huruf V, kemudian merentangkan kedua tangan sudut bawah membentuk huruf V terbalik, termasuk dalam salah satu unsur tari yang disebut. Nah, ini sudah jelas sekali. Yang dipaparkan di sini adalah tentang gerak tangan. Jadi pasti unsurnya adalah wiraga ya. Wiraga itu berkaitan dengan badan atau tubuh, yaitu gerakannya bagaimana. Oke, sudah jelas, berarti di sini jawabannya adalah wiraga. Selanjutnya, bentuk panggung di posisi tengah dengan penonton mengelilingi area pertunjukan. Bagaimana arah hadap penari saat melakukan pertunjukan? Nah, kalau penarinya ada di tengah dan penonton mengelilingi panggung, penarinya itu harus menghadap kemana? Apakah arah depan saja, kiri saja, kanan dan kiri, atau tidak terpengaruh dengan penonton, atau hanya ke arah penonton yang antusias, atau bergantian ke semua arah penonton? Yang betul bergantian ya. Jadi semua arah penonton itu harus dilakukan, karena kalian tidak boleh membelakangi penonton. Namanya blocking. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah seorang kritikus harus mampu menafsirkan atau memaknai simbol-simbol dan nilai-nilai estetis yang ada dalam suatu pertunjukan seni tari. Tahap kritik tersebut merupakan, nah, di sini kuncinya adalah mampu menafsirkan atau memaknai simbol-simbol. Kalau sudah di tahap ini, itu merupakan tahap interpretasi ya. Jadi tahap interpretasi adalah tahap menafsirkan atau memaknai simbol-simbol pada pertunjukan seni tari. Oke, sudah selesai. Coba kita kirimkan jawabannya dan akan kita cek nilainya. Kita lihat di rekap nilai ulangan harian. Apakah Bu Indra sudah menjawabnya dengan benar semua? Kita lihat rekapan nilainya. Jadi di sini nilainya otomatis muncul ya. Kita tarik ke bawah. Responnya sudah banyak sekali, jadi agak lama. Nah, mana ini? M Sunar Asum 100 ya. Karena tadi Bu Indra sudah memasukkan kunci jawabannya semua. Jadi
Kalian pahami baik-baik apa yang sudah Bu Indra sampaikan tadi, sehingga apabila ada ulangan lagi dan ada soal yang hampir mirip atau serupa dengan soal-soal yang tadi, kalian bisa mengerjakannya dengan lebih baik dan benar. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu Indra. Selamat belajar, selamat berjuang, dan jangan lupa untuk selalu bersungguh-sungguh dan selalu jujur dalam melakukan apapun. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.